perkenalkan nama saya Yustina Yustrini Rwandadian dengan NIM 20030300115, kelas C semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2001. Baik, di video ini saya akan menjelaskan sebuah buku di mana yang sudah saya review. Buku itu berjudul tentang perempuan dalam perubahan sosial, visi, perjuangan, dan kekhawatiran yang berlanjut untuk perubahan sosial di India, karya Manorajan Munahati dan diedit lagi oleh Ghazala Jamil, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah perubahan sosial budaya. Sebelum saya ke videonya, bagi yang para penontonnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Langsung saja ke penjelasannya. Bagian pertama itu gerakan hak perempuan, pengenalan dengan Ghazali Jamil. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan, diharapkan beberapa laporan tentang gerakan hak-hak perempuan di India telah ditulis. Sebagai besar dimulai dengan menelusuri anteseden gerakan dalam upaya reformasi selama masa kolonial. Meskipun hampir bulat pendapat orang reformasi membentuk upaya ini, partisipasi perempuan dalam gerakan anti kolonial menjadi sorotan. Hampir semua penulis sejarah gerakan menandai kegiatan di sekitar pembentukan Komite Status Perempuan di India pada tahun 1971 dan laporan berikutnya pada tahun 1975 sebagai awal dari gerakan hak-hak perempuan bersama di India Merdeka. Setelah itu, para cendekiawan seperti Nesra Desai, Davinu Muit, Petzl 1985, Vina Masundar, dan Indu Angrotri 1995, Slipan Pekal 2003, Anupan Rao 2010, dan Radha Kumar 2014. Telah menulis kisah gerakan yang memberi kita hampir dan Radha Kumar penilaian dekade. Para penulis ini telah menggunakan kombinasi beberapa pendekatan untuk pengembangan perspektif gerakan. Pendekatan yang paling saling digunakan dan narasi-narasi ini adalah membahas isu pergerakan demi isu, menelusuri diskusi masing-masing. Pendekatan kedua adalah dengan menciptakan gerakan. Bab yang pertama itu wanita India, beberapa refleksi pada analisis dua sektor, karya Dewakil Jain. Bagaimana posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia? Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Ada begitu banyak masyarakat di India, masing-masing dengan keyakinan dan kebiasaannya mereka sendiri-sendiri, sehingga hanya survei dan analisis tingkat mikro yang dapat memberi petunjuk pada jawabannya. Namun perdebatan terus berlanjut dan posisi sedang diambil dari mereka yang terlibat di dalamnya. Ada jumlah pandangan tentang status perempuan di India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. Yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti Ibu Pertiwi, merangkul, tak berujung, dan protektif. Dalam peran ibu ada unsur pengorbanan dan penyangkalan diri yang mengangkatnya ke dalam kesalehan atau sublimasi, karena ibu adalah orang yang dapat dipercaya, yang setia selamanya, yang tidak pernah meminta tetapi selalu memberi. Ada kepercayaan total dalam dirinya dalam memainkan peran ini sesuai dengan aturannya. Dia menerima penghormatan kepada kenyataannya, pemujaan para pria dan keluarga. Versi yang lebih canggih dari model ini memasukkan faktor-faktor kelembagaan dan sosiologis. Dalam versi ini, sistem kepercayaan berlaku pada perempuan untuk menjadi istri dan ibu yang setia, yang didukung oleh fungsi keluarga bersama, aturan perkawinan, praktik dan melahirkan anak, dan hak kewajiban yang dialokasikan untuk berbagai anggota organisasi sosial yang lebih besar. Wanita India adalah orang yang percaya diri dan kuat karena mereka selalu masuk bab 2 dan mil untuk pergi Minas Winatan. Selaras dengan perkembangan zaman, Komite Status Perempuan di India telah melakukan studi yang solid dan terkoordinasi dengan baik, bertepatan dengan perayaan Tahun Perempuan Internasional.
Laporan ini sangat penting karena ini adalah studi komprehensif pertama semacam ini yang dilakukan di India sejak kemerdekaan, atau dalam hal ini selamanya, dan oleh karena itu harus disambut sebagai dasar dan referensi yang sangat dibutuhkan untuk semua diskusi masa depan tentang perempuan. Masalah jauh dari menjadi trompet yang terinspirasi oleh Woman Lip untuk kebahasan pribadi, terpuji untuk ketelitian versi dan ketekanan nadanya. Ironisnya, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah laporan tersebut tidak ketinggalan zaman, bahkan sebelum masalah perempuan dapat dianggap sebagai terpisah dari keluarga atau masyarakat pada umumnya. Semakin dipertanyakan, komite itu sendiri sepenuhnya menyadari dilema ini yang dibahas dalam bab pembuka tentang pendekatan terhadap penelitian, tetapi terikat oleh kerangka acuan, ia terus berjuang dan memberani dengan tugas tersebut. Namun kelemahan dasar dari asumsi ini menghambat upaya komite dan sebagian besar bertanggung jawab atas berbagai ambivalensi dan kontradiksi yang terjadi di saluran laporan. Masuk bab 3, pekerjaan perempuan di sektor informal perkotaan, beberapa masalah kritis. Anita Digay. Pengantarnya, salah satu karakteristik tahun 1970-an adalah krisis pembangunan yang semakin dalam di seluruh dunia dan kekecewaan yang semakin besar terhadap teori pembangunan trickle down di antara berbagai kelompok yang mencari alternatif dan mengajukan pertanyaan kritis tentang pengurangan ketidaksetaraan adalah bagian dari gerakan perempuan yang dipelopori di banyak negara barat pada pertengahan 1960-an. Tekanan perempuan yang dipelopori ini di banyak negara barat mengakibatkan keputusan PBB untuk meminta negara-negara anggotanya melakukan penyelidikan tentang status perempuan di negara mereka. Sementara India mengalami krisis pembangunan, pada kenyataannya tidak ada gerakan perempuan atau relasi hubungan timbal balik antara situasi perempuan dan tren pembangunan. Gerakan perempuan yang ada dalam perkembangan seiring dengan perjuangan kemerdekaan yang telah berakhir pada pertengahan tahun 50-an dengan diterimanya klaim perempuan atas kesetaraan penuh dalam konstitusi dan upaya pertama untuk menerapkan prinsip ini dalam hukuman Hindu. Organisasi-organisasi yang telah mempelopori gerakan tetap, tapi sebagian besar mengadopsi sikap yang berorientasi pada kesejahteraannya. Masuk bab 4, perempuan India dan partisipasinya dalam politik usaha Meta. Berabad-abad yang lalu, Plato filsuf besar mengajukan permohonan yang sungguh-sungguh untuk menerima wanita di semua bidang kehidupan. Pemikir keterbukaan dan reformasi sosial di abad-abad kemudian memberikan dukungan yang kuat untuk permohonan ini. Namun hanya selama abad terakhir bahwa perempuan di seluruh dunia mulai menuntut hak yang sama, termasuk perjuangan untuk memilih. Gerakan untuk memberikan kesetaraan politik kepada perempuan dimulai pada pada tahun ketika Susan Anthony menyerukan kepada perempuan di Amerika Serikat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Akibatnya, akhir pada abad ke-19, mereka sebagian kecil perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik negara mereka. Selandia Baru adalah negara pertama yang memberikan hak pilih pada wanita pada tahun 1893. Kemudian diikuti Australia pada tahun 1899, Finlandia pada tahun 1906, negara-negara Skandinavia pada tahun 1915. Semua provinsi skandal kecuali pada tahun 1916, didominasi diikuti pada tahun 1917, Inggris, Soviet Uni, Belanda, dan Ukraina pada tahun 1919, Amerika Serikat pada tahun 1920, dan Swiss hingga akhir tahun 1971. Selanjutnya adalah di Asia, Mongolia adalah orang yang pertama memberikan hak waralaba kepada para wanitanya pada tahun 1924. Kailo diikuti pada tahun 1931 dan Thailand pada tahun 1932. Perempuan Burma mendapat hak penuh untuk memilih hanya pada tahun 1935. Meskipun negara mengadopsi hak pilih perempuan pada tahun 1900 ketika itu menjadi provinsi India. Perempuan Filipina mendapat hak suara pada tahun 1937 dan perempuan Jepang pada tahun 1956. Sisi Barat, Irak, Transjordania, dan Sudan masih tidak menerima perempuan sebagai pemilih sementara. Kenya hanya memberikan hak terbatas pada mereka. Di India pada tahun 1917, perempuan memulai agitasi untuk mendapatkan warabala di bawah kepemimpinan Sogroji Naidu. Setelah protes keras, pernyataan itu diputuskan oleh Dewan Legislatif Provinsi. Madras diberikan hak pada tahun 1921, provinsi lain mengikuti pada tahun 1926, dan pada tahun 1929 mereka diberi hak dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki. Selama perjuangan
untuk kebebasan perempuan berjuang bahu-membahu dengan laki-laki. Akibatnya dengan munculnya kemerdekaan, hak orang dewasa dan persamaan sosial dan politik yang dilengkapi di depan hukum menjadi kenyataan. Sekian dan terima kasih.